Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang sudah saya berikan, yaitu mengenai penilaian persediaan. Oke, untuk soal yang pertama, ini adalah terkait dengan metode laba kotor, yaitu di soal sudah diinformasikan mengenai persediaan akhir barang dagangan, yaitu di 30 April sebesar 880 juta. Kemudian juga sudah diinformasikan berbagai transaksi yang terjadi di bulan Mei, yaitu mengenai pembeliannya berapa, kemudian penjualan, retur, dan potongan. Selain itu juga ada informasi mengenai perkiraan tingkat laba kotor, yaitu sebesar 35%. Baik, untuk soal yang pertama, hitunglah perkiraan persediaan akhir perusahaan Wijaya per 31 Mei menggunakan metode laba kotor. Untuk langkah yang pertama, kita adalah mencari barang siap jual. Barang siap jual diperoleh dari persediaan awal ditambah pembelian, yaitu 880 juta ditambah dengan 9 miliar 500 juta, yaitu barang siap yang untuk dijual adalah 10 miliar 380 juta. Setelah itu, di sini juga sudah diinformasikan mengenai penjualannya berapa. Sehingga kita akan mencari harga pokok penjualan dari aktivitas transaksi di bulan Mei. Kita mau mencari harga pokok penjualannya berapa. Di sini sudah diinformasikan penjualannya 15 miliar 900 juta, kemudian terjadi retur dan potongan, jangan lupa ini ada retur dan potongan, maka kita perlu mengurangkannya terhadap penjualan, sehingga untuk mencari penjualan bersih. Jadi 15 miliar 900 juta dikurangi dengan 100 juta. Hasil penjualan bersihnya sekarang menjadi 15 miliar 800 juta. Baik, untuk mencari, biasanya kan seperti ini ya, untuk mencari laba kotor kan penjualan dikurangi HPP ketemu laba kotor, ya kan? Nah, sekarang ketemu laba kotor. Dan sekarang di sini laba kotornya sudah diketahui, penjualan bersihnya juga sudah diketahui, dan kita diminta untuk mencari HPP. Berarti caranya adalah hasil penjualan bersih dikurangi dengan estimasi laba kotor, yaitu tadi estimasinya kan ada 35%. Setelah itu kita kalikan dengan penjualan bersihnya, sehingga 35% dikalikan dengan 15 miliar 800 juta. Hasilnya adalah 5 miliar 530 juta. Kemudian untuk mencari harga pokok penjualan berarti tinggal dikurangkan saja penjualan bersih dikurangi dengan estimasi laba kotor, sehingga harga pokok penjualannya adalah sebesar 10 miliar 270 juta. Oke. Kemudian untuk mencari estimasi persediaan akhir, yaitu tadi kan kita memiliki persediaan barang siap jual yaitu sebesar 10 miliar 380 juta. Kemudian kita sudah berhasil menjual sebesar 10 miliar 270 juta. Maka diestimasikan persediaan akhir kita saat ini adalah yang masih tersisa adalah sebesar 110 juta, yaitu barang siap jual dikurangi dengan barang yang sudah dijual atau harga pokok penjualannya berapa. Ini menjawab soal yang pertama. Persediaan akhirnya estimasinya adalah 110 juta. Kemudian sekarang kita masuk ke soal yang B. Berapakah perkiraan kerugian karena kebakaran atau pencurian jika diasumsikan perusahaan melakukan perhitungan fisik pada 31 Mei dan menemukan sisa persediaan akhir sebesar 55.750. Oke, berarti tadi kita mengestimasikan bahwa persediaan kita di 31 Mei itu adalah 110 juta. Tetapi yang real ada secara fisik
di gudang itu adalah 55 juta. Berarti berapa persediaan yang dianggap hilang atau kita anggap sebagai kerugian karena adanya kebakaran atau pencurian? Berarti estimasi persediaan yang kita hitung tadi masih 110 juta, kita kurangi yang tersisa yang sesungguhnya ada. Nah, itu adalah 55 juta. Sehingga HPP barang yang terbakar atau terjadi pencurian itu adalah 54.250.000. Berarti ini adalah kerugian yang dialami perusahaan ini. Paham ya? Next, kita masuk ke metode yang kedua, yaitu adalah harga eceran. Di sini hitunglah persediaan akhir barang dagangan PT Anugrah pada tanggal 31 Desember 2020 dengan metode harga eceran. Berikut data yang tersedia, harga pokok, harga jual. Oke, ini ya. Saya tulis ulang. Oke, untuk cara menjawabnya, yang pertama rekan-rekan harus mencari barang yang siap untuk dijual itu berapa. Ya, untuk mencarinya adalah persediaan awal ditambah pembelian, ditambah biaya angkut, dikurangi retur dan potongan. Ya. Oke, persediaan awal per masing-masing kategori kita hitung. Ini tadi adalah untuk harga pokok. Ya, ini untuk harga jual atau harga ecer. Oke. Ini persediaan awal ditambah pembelian, ditambah biaya angkut, kemudian dikurangi retur pembelian. Ya. Untuk harga pokok ketemu barang siap jualnya senilai 3.425.000. Kemudian untuk yang harga eceran atau harga jual, kita sama juga cari barang siap jualnya, yaitu persediaan awal ditambah pembelian ditambah biaya angkut, tapi biaya angkutnya di sini 0 ya. Oke, kemudian dikurangi retur pembelian yaitu 200.000. Sehingga berikut adalah hasilnya, yaitu barang siap jual yaitu sebesar 4 juta. Setelah itu, langkah selanjutnya kita mencari rasio. Ya, yaitu dengan menggunakan hasil yang telah kita hitung tadi, ya, yaitu 3.425.000 dibagi dengan barang siap jual dari harga eceran atau harga jual. Saya tulis di sini ya, rasio sama dengan barang siap jual harga pokok dibagi dengan harga barang siap jual eceran ya. Hingga ketemu 86%. Setelah itu kita mencari penjualan bersihnya. Oke. Ternyata sudah diinformasikan di sini, yaitu sebesar 3.600.000. Tetapi nanti apabila di sini masih ada retur penjualan, potongan penjualan, itu adalah perlu kita kurangkan dulu ya, karena di sini sudah tidak ada, maka penjualan ini kita anggap penjualan bersih. Oke, yaitu sebesar 3.600.000. Maka dari itu, nih, kita tadi punya barang siap jual, yang perlu kita hitung hanya di bagian ini ya, harga eceran. Karena ini metode harga eceran, berarti yang harga pokok kita abaikan dulu. Tadi kita menggunakan harga pokok ini untuk mencari rasio. Tapi setelah itu kita kembali, karena ini metode harga eceran, maka kita menggunakan harga jual atau harga ecerannya berapa. Oke, gitu ya. Tadi kita barang siap jualnya 4 juta. Kemudian kita berhasil menjualnya, yaitu sebesar 3.600.000. Maka persediaan akhirnya sekarang adalah 400.000. Ya. Nah, ini persediaan akhirnya. Tapi karena ini menggunakan persediaan akhir estimasi, maka rasio tadi kita gunakan. Jadi dari 400.000 ini kita kalikan dengan rasionya, yaitu 86%.
Sehingga ketemu ini ya, 342.500. Ya, ini adalah persediaan akhir berdasarkan estimasi dengan harga eceran. Oke, lanjut. Oke, ini terkait metode harga terendah, di mana ini datanya dan kita diminta untuk tentukan persediaan akhir menggunakan metode harga terendah per individu. Ini soalnya 55, 100, 28, 120, 80 dengan harga masing-masing ini. Oke, sudah saya tulis. Nah, sekarang kita cari totalnya ya. Kita cari totalnya 55 dikalikan dengan 1.800, ketemu ini. Kemudian tinggal tarik aja nanti. Ya, saya ulangi deh nih. Oke. 100 sama dengan ini kali ini, tarik ke bawah. Begitupun dengan yang harga pasar. Sama ya. Berarti kalau ini 55 dikalikan dengan harga pasarnya. Setelah itu kita compare, membandingkan antara harga pokok dengan harga pasar, itu yang rendah yang mana, karena ini menggunakan metode harga terendah dan per masing individu. Jadi per masing-masing item ini kan ada kulkas, TV, kipas angin, AC, dan CCTV. Kita bandingkan satu-satu. Untuk yang kulkas dulu, ya ini harga pokoknya 99 juta, untuk harga pasarnya 93.500.000. Maka yang terendah adalah yang 93. Berarti yang kita tulis di sini adalah yang 93.500.000. Selanjutnya adalah untuk televisi, yaitu 120 juta untuk harga pokok dan harga pasarnya 150 juta. Maka yang terendah adalah yang ini dia. Saya kasih warna ya, ini kuning. Nah, ini kuning terendah juga, kita terus di sini 120. Setelah itu kita compare lagi untuk kipas angin, yaitu yang terendah adalah yang harga pokok. Kita kasih warna lagi. Untuk yang AC yang terendah adalah yang harga pokok lagi. Untuk yang CCTV yaitu yang harga pasar. Jadi yang ditulis di sini adalah yang harga rendah tadi ya, harga terendah. Harga terendah. Setelah itu kita jumlahkan, ini hasilnya ini 474.200.000. Kemudian harga terendah lagi yaitu adalah 456.700.000 berdasarkan totalnya. Kemudian kita cari selisihnya. Ya, kita cari selisihnya. Ini dia. Ini selisihnya untuk harga pokok yaitu 474.200.000. Kemudian untuk harga terendah yaitu 456.700.000. Ya, kemudian kita kurangi. Oke, 474.200.000 dikurangi 456.700.000 sehingga ketemu hasilnya adalah 17.500.000. Jadi kita menganggap nilai persediaan kita adalah 474.200.000, tetapi kalau menggunakan nilai terendah, persediaan kita ternyata hanya dinilai sebesar 456.700.000. Sehingga dari penilaian ini kan jauh lebih besar ya, ini 474, ini 456. Maka kita mengalami kerugian. Nah, karena prinsipnya akuntansi kan kehati-hatian, jadi apabila nilainya itu rendah, maka kita perlu menganggap sebagai sebuah kerugian, ya, menganggap sebagai sebuah kerugian. Nah, untuk jurnalnya adalah rugi penurunan nilai persediaan karena tadi 474 dianggap nilainya diakui 456 kalau menggunakan harga terendah ya, sehingga mengalami kerugian 17.500.000 pada cadangan penurunan nilai persediaan sebesar selisihnya tadi. Ini adalah per individu, jadi dibandingkan ya, satu-satu dibandingkan. Oke, tapi nanti kalau rekan-rekan menghitung dan ternyata nilai harga terendahnya jauh lebih tinggi, misal ini 450
450, ini 480. Berarti dari rekan-rekan tidak perlu melakukan jurnal ya. Jadi dilakukan jurnal ini apabila nilai harga terendah kurang dari harga pokoknya, mengalami kerugian. Oke, bisa dipahami ya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang membingungkan. Saya akhiri ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk UTS-nya.